Imam Bonjol habis perlawanan dengan ditangkap tahun berapa? 18? Kalau Imam Bonjol 1837. 37 ya. 37. Iya. Terus. Jadi 1832. Oh di Jawa yang 1825 sampai 30 itu di Iya. Ponorogo ya. Ya, lanjut Pak, lanjut. Jadi 1832 boleh katakan hampir seluruh tanah darat dikuasai Belanda kan. Iya. Bulan September, Termasuk Bonjol. Iya. 1832 Bonjol diduduki kolonel laut, menyerah, masuk tanpa perlawanan. Ya. Waktu itu Imam Bonjol di mana? Di Bonjol. Di Bonjol. Iya. Memang dia waktu surat datang bahwasanya pasukan Belanda mau datang, dia mengungsi ke Lubuk Sekaping. Tetapi sampainya kolonel laut di Bonjol, Ya. dijemputlah Imam Bonjol kembali. Ya. Diadakan musyawarah di sana kan, bulan September itu. Diangkatlah Tuan Kumudo jadi regen di Lembah Halan Panjang. Tuan Kumudo ini siapa? Adiknya? Anak-anaknya. Oh, anaknya. Anak-anaknya. Anak Imam Bonjol ya? Anak Imam Bonjol diangkatnya Ya. di regen Halan Panjang. Bulan Oktober, Regen ini setara dengan mungkin Camat? bupati lah sekarang. Bupati ya. Ya, lanjut. Bulan Oktober, Tahun itu juga. tahun itu juga, 18 September kan Oktober. Ya. Bulan Oktober, mereka memasuki Lembah Rau. Juga tidak tanpa perlawanan. Tanpa perlawanan. Ya. Jadi diadakanlah penyerahan. Sehingga Belanda menduduki benteng Amerongen kan. Membangun benteng yang bernama. Jadi mereka masuk Fort itu Amerongen. seakan-akan dibiarkan ya atau Dibiarkan. Ya. Dibiarkan. Ini kita tidak paham ya. Katakan dibiarkan ini tidak mungkin. Ya. Atau Katakan strategi. mau strategi susah kita menebak. Tapi nampaknya karena Yang jelas faktanya Belanda itu masuk ke Rau tahun tanpa 18 bulan Oktober 1832 tanpa perlawanan. tanpa perlawanan. Jadi berarti ini nampak Kalau kita kata perlawanan itu ada perang ya. Ada perang. Kalau tidak ada perang berarti kita anggap tidak ada perlawanan. tidak ada perlawanan. Ya. Jadi nampaknya orang Rau itu memang setuju sebagian besar Belanda memasuki Lembah Rau. Nah, nampaknya ya seolah-olah nampaknya. Kalau dalam apanya sih olah-olah seperti itulah. Nah, seolah seperti ya. itulah. Terus Pak, terus Jadi pimpinan pasukan India Belanda mencoba merayu Tengku Rau kan, seperti dilakukan pada Tengku saya, Tengku Mengonjol. tapi bentar loh. Rau yang dikuasai itu bukan Padang Tinggi ya? Keseluruhan. Cuma waktu itu orang mereka sudah menduduki Padang Tinggi. Secara keseluruhan Lembah Rau sudah tunduk kepada Belanda. Iya. Tapi belum masuk ke dalam benteng itu ya? Sudah. Oh, ya. Sudah kuasai semua. Diserahkan saja. Iya. Masuk tanpa perlawanan. Ya. Nah, pokoknya nyatakan tunduk saja lah begitu. Ya. Nah, sehingga Belanda membuat benteng di Padang Tinggi yang bernama Fort Amerongen kan. Van Amerongen ya. Amerongen. Jadi di sana. Salah satunya dekat SMP. Iya. SMP apa pasukan? SMP Satu Rau. Satu Rau ya. Dicobalah diterapkan politik seperti yang dilakukan di Bonjol. Dicoba didekati Tengku Rau kan. Iya. Itu kan berbicara dia dengan Lieutenant Van Varden kan, supaya Tengku Rau itu tidak usah ikut mencampuri urusan politik. Jawabnya, saya tidak akan berpolitik lagi, saya akan pergi menunaikan ibadah haji. Bulan Oktober 1832. Begitu juga Tengku Tembusai. Oktober 1832. 32. Memang setelah itu memang Tengku Rau ini memang betul-betul pergi naik haji. Dia tidak mungkin tidak mengikuti lagi perkembangan setelah itu. Setelah bulan Oktober itu, di bulan Oktober itu dia berangkat ke Air Bangis. Menurut cerita Uci Jadi Kote. ke Air Bangis itu karena memang jalur naik haji itu ada dari sana ya? Dari Air Berarti Bangis, ada kapal ya? ada kapal. Dari Air Bangis berlayar ke Barus, terus ke Aceh. Iya. Sebentar loh Pak, sebentar loh. Berarti mulai 1833 itu mungkin orang-orang yang tinggal lah di Rau yang melanjutkan perlawanan. Ah iya. Mungkin di sana nanti kita kenal dengan namanya Bagindo Suman ya. Bagindo Suman. Iya. Oke. Nanti Bagindo Suman lain pula kita bahas khususnya. Iya. Oke. Nah, berarti perlawanan terhadap Belanda itu yang perang seperti di Panggalan Diponegoro itu tidak pernah sempat pecah di Rau ya. Nah, begini. Perang antara Tuanku Rau
dengan pasukan Belanda. Tangkurau Ya, ya, Tangkurau. bukan Pagidosuman ya? Bukan. Ya, Ini ya. kita pisah-pisahkan. Ya. Perang terbuka antara Tuan Kurau dengan pihak Belanda di Tanah Rau, di Lembah Rau tidak pernah terjadi. Yang terjadi hanya di pelabuhan di Air Bangis. Air Bangis dan Natal, Iya, kemudian di Tanah Agam. iya. Tanah Yang datar, terlibat Tanah itu Tangkurau Nah, ya. itu Tuan Kurau itu dari sana terlibat, bukan di Ketika Lembah dia Rau. masuk tuh mungkin sudah nampak dia bayangan. Tidak akan bisa bertahan lagi. Iya. Paham. Oke. Ketika beliau ini pergi naik haji atau akhir perjuangannya melawan kolonial Belanda ini kan banyak sekali kita dengar cerita. Iya. Ini harus dari segi sejarah harus diluruskan. Iya. Beliau ini dikhianati dan segala macam. Tetapi ada versinya bukan seperti itu. Iya. Bisa Bapak jelaskan di bagian akhir cerita kita ini? Jadi kan berkembang cerita, Iya. berkembang sejarah bahwasanya Tuan Kurau itu meninggal di Air Bangis. Ya. Menurut perlindungan Bapak Insinyur Mangarajan Perlindungan, beliau meninggal di Air Bangis tanggal 5 September 1821. Oh, jadi dari perlindungan ini ceritanya datangnya ya? Perlindungan menyebutkan 1821 Iya. tanggal 5 September. Sedangkan Sebabnya? perang Air Bangis lah. Oh, perang Bangis. Oh, dalam perang itu menurut beliau ya? Menurut beliau. Sementara menurut kita Tahun berapa itu Pak? 1821. 1821. 1821. 1821. Iya, 32 dia masih hidup dia ya. Terus. Padahal berdasarkan cerita kita tadi, Iya. bulan Oktober itu kan jelas Tuan Kurau masih terlibat perang. Iya. Hampir terlibat perang dengan Air Bangis di Natal. 1829 ya. 30 kan? Ya 1830 ya. Iya, Dia masih perang itu ya. Perang. Kalau menurut perlindungan ini 1821 sudah Udah meninggal. meninggal. Ya. Terus. Kemudian lagi versi yang terakhir yang disampaikan oleh almarhum Bapak Buya Hamka, Syahid di Air Bangis tanggal 29 Januari 1833. Itu menurut Menurut Hamka. Hamka. Beliau memang meninggal di Air Bangis ya. Dalam perang Air Bangis. ya perang Air Menurut Bangis ceritanya ya. begini. Bagian dari pasukan membojol berarti itu ya. Iya. Kalau menurut ceritanya setelah berangkat dari Rau dikirim kurir ke Air Bangis. Nah, sampai di Air Bangis karena dia mau pergi naik haji, dikirim kurir ke Air Bangis. Ketika sampai di Air Bangis dia dikepung. Dikepung. Perang di sana. Di sana dibawalah sebuah kapal. Di atas kapal itu dia dibuang ke laut. Nah, itu ceritanya. Menurut Hamka. Menurut Hamka. Ya. Tapi setelah kita telusuri sumber-sumber yang mereka gunakan, nampaknya masih Dari segi sejarah masih kita ragukan. diragukan kebenarannya. Kalau sejarah ini tentu harus diuji secara ilmiah ya. Ya, harus Kalau menurut Bapak gimana? Pak Datuk gimana? Jadi menurut saya, beliau bukan mati di Air Bangis. Itu istilahnya cerita meninggal Tuan Kurau mati di Air Bangis itu. Kalau kita amati ya, itu kalau istilah orang sekarang, hoak ya. Hoak ya. Atau kalau orang istilah dulu kita dulu sabotase. Iya. Karena Pokoknya Tuan Kurau cerita yang dibuat-buat lah ya. Karena Tuan Berarti Kurau ini, sudah lama juga hoak ini ya umurnya ya. Iya, kira begitu. Karena Tuan Kurau adalah seorang pejuang, pemimpin yang sangat disegani dan dihormati. Ya, terlibat banyak perang ya. Biasanya orang dulu kan kalau pemimpinnya sudah mati, itu pasukannya mundur sendiri kan. Iya. Dibuat seperti itu agar perlawanan padam. Dibalas cerita. Tuan Kurau sudah dibunuh di Air Bangis. Memang berhasil nampaknya. Ya. Tidak lama sudah itu memang orang itu menyerah. Iya. Jadi itu semacam kok. Kalau kita telusuri sumbernya banyak tuh penulis-penulis Belanda, baik itu Krieger, Bulhauer yang menulis tentang perjalanan di Sumatera ya, perlawanan Sumatera lah ya. Nggak pernah menyebut adanya Tuan Kurau mati di Air Bangis. Iya. Nah, Harusnya kalau yang berkembang mereka lah yang bikin ya. Iya. Tapi nampaknya kalau kita lihat hanya cerita-cerita dari sumber Mr. Willers di Tanah Tapanuli. Cerita penduduk katanya. Iya. Oh, jadi Willers ini
atas cerita penduduk Cerita pula. penduduk. Memang dia di Tapanuli itu menurut cerita Dia penulis sejarah juga ya. menurut literasi kita baca, Mr. Willa itu kan pernah berkuasa di Tapanuli 1835. Masih dekat dengan zaman itu. Iya. Masih di zaman yang sama lah begitu juga. Tapi sumbernya cerita penduduk. Iya. Kan masih lemah lagi. Bukan yang disaksikan Ada langsung. catatan. Iya. Saya kira kalau sekeliber Tuan Kurau mati terbunuh, saya rasa banyak itu Pasti ditulis. pasukan yang berjasa itu minta penghargaan lah, Iya. minta tanda jasa lah. Dan biasanya orang besar seperti itu pasti ada dalam arsip Belanda. Pasti ada dalam sebelah. Oke, menurut kesimpulannya, menurut Pak Datuk, beliau ini berhasil naik haji atau bagaimana, atau meninggal di tempat lain? Iya ya. Coba. Memang dia menempuh air Bangis. Ya. Dari air Bangis dia terus ke Mekah. Ke Melabuh. Aceh ya, Aceh. Dia berangkat dari Rauni ramai itu, bukan dia sendiri, ditemani oleh saudaranya Haji Abda, gelarnya Maharaja Agam, ditemani oleh teman seperjuangannya Datuk Rajo Alam Sosambulu. Mereka mendarat di Melabuh. Waktu itu namanya Teluk Pasir Karam. Iya. Menurut ceritanya habis tsunami. Iya. Mereka lah beri nama Melabuh itu. Iya, Mau berlabuh, kalau istilah orang artinya mari kita berlabuh. Iya. Dari sana mungkin dia terus ke Aceh, terus melanjutkan perjalanan, memang betul-betul menunaikan ibadah haji ke Mekah. Bahkan tidak hanya sampai situ, bahkan dia terus melanjutkan menuntut ilmu di tanah Mekah, sehingga dia terkenal dengan Mekah itu dengan gelar Syekh Salih Rawah bin Syekh Muhammad Murid Al-Khalidian Laksabadian Satidiyat Ar-Rawi. Sempat kembali sempat jadi guru di Melabuh. Masjidil Haram. Tidak pernah kembali. Ya, maksudnya dari Melabuh tuh langsung ke Aceh, ke Mekah. Dan melanjutkan pendidikannya di sana. Lanjutkan pendidikan lagi, sekolah lagi di sana. Dan menikah di sana. Menikah sana. Berarti beliau ini masih bujang keturunan. Masih bujang di sini ya. Kita tidak tahu ya. Tidak tahu ya. Saya aja sudah atau belum ya. Tapi di Mekah nikah lagi. Nikah. Dapat anak di sana 2 orang. Yang pertama namanya Muhammad, yang kedua Ahmad. Laki-laki keduanya. Laki-laki. Muhammad tidak punya keturunan. Ahmad dikenal dengan Syekh Ahmad Samanrawa. Beliau beserta anak keturunannya itu selalu berperan sebagai Syekh Haji. Pendamping haji lah kalau istilah orang sekarang. Iya. Nah, sini muncul lagi logika seperti apa sampaikan tadi, pemikiran kita. Ramai tidak orang Rawa pergi naik haji? Ramai. Bertemu dengan keturunan Syekh Ahmad Soleh, bertemu. Karena Syekh Ahmad Samanrawa juga sebagai Syekh Haji. Kemudian anak Syekh Saman namanya Syekh Hasan Rawa. Rawi, Syekh Hasan Rawi juga bertemu dengan orang Rawa. Kemudian ada lagi cucunya itu Syekh Jamal Rawi. Selalu berperan menjadi Syekh Haji dari Nusantara. Apakah tidak bertemu dengan orang Rawa? Saya yakin bertemu. Iya. Artinya ada bukti bahwa beliau memang di tanah suci. Tanah suci. Ya. Jadi cerita tentang bahwa beliau itu meninggal di air Bangis, meninggal di atas kapal, meninggal dikhianati. Iya. Menurut bukti sejarah itu tidak benar. Menurut saya tidak benar. Hoax ya. Karena tidak dapat dibuktikan. Iya. Tidak ada tidak sumbernya jelas. Iya, betul. Ini sebatas sampai kajian saya sampai hari ini ya. Kita mana tahu nanti ada sumber lain. Kita lagi. tentu punya dasar ya. Iya. Sebatas yang kita ketahui, yang kita teliti. Iya. Ya. Kalau ada nanti para penonton, sahabat-sahabat Saprudin Channel punya data lain, nanti kita datangi, kita minta, kita wawancarai, kan begitu ya. Apatah lagi ada mau memberi masukan. Betul. Jadi terima kasih banyak Pak Datuk ya, sudah hampir 1 jam kita berbincang-bincang. Ternyata terima kasih, ini waktu yang luar biasa diberikan kepada saya untuk mewawancarai Pak Datuk. Nama beliau ini Amran Datuk Indo Datuk Jorajo. Jadi Amran Datuk Jorajo MPD. Beliau ini sehari-hari adalah kepala sekolah di Sekolah Dasar 17 Tanjung Betung. 12. Saya ulangi, SD beliau ini adalah pimpinan sekolah atau kepala sekolah Sekolah Dasar 12 Tanjung Betung. Kemudian terakhir mengambil sarjana magister ya. MPD beliau di bidang sejarah di Bukan sejarah. Bukan.
pendidikan ya. Nah, di UNP, Iya. tetapi beliau ini adalah murid dari Pak Mestika Z ya, Iya. sejarawan hebat di Sumatera Barat, almarhum beliau ini salah satu murid. Kemudian dalam buku beliau Orang Rawa itu beliau memberikan sambutan ya. Nah, jadi beliau ini salah satunya murid dari Pak Mes. Saya juga, tapi beliau ini yang lebih hebatnya. Jadi terima kasih Pak Dato yang sudah bersedia diwawancarai di channel saya ini. Kepada pemirsa, kawan-kawan penonton channel ini, nanti kalau ada masukan atau berita baru atau pendapat baru, nanti akan sampaikan di deskripsi channel ini, nanti kita telusuri ke sana. Iya. Jangan lupa like, komen, kemudian share dan subscribe. Terima kasih Pak Dato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.